Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke 64 sampai 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Dan rendahkanlah siapa saja dari Bani Adam yang engkau mampu dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Dan kuasailah mereka, kendalikanlah mereka dengan pasukanmu yang berkuda atau pasukanmu yang berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal auladi. Dan hendaknya engkau turut campur untuk mengganggu mereka dalam urusan harta dan anak-anak. Wa'idhum, dan tipulah mereka dengan janji-janji palsu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan setan tidaklah menjanjikan sesuatu untuk Bani Adam kecuali penuh dengan tipuan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultanun, engkau tidak akan mampu mengganggu mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu sebagai pihak yang bisa diserai urusan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Thumma amarahu Allahu an yaf'ala kulla ma yaqdiru alayhi min idlalihim. Faqala wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa yadkhulu fi hadha kullu da'in ila al-ma'siyati wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa yadkhulu fihi
kullu rakibin wa mashin fi maksiatillah fahuwa min khairi syaitani wa rajilihi. Wal maqsudu anna Allaha ibtalal ibada fi hadzal aduwil mubini adda'i lahum ila maksiatillahi bi aqwalihi wa af'alihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan iblis untuk melakukan segala apa yang ia mampu untuk menyesatkan Bani Adam. Allah Ta'ala berfirman, rendahkanlah siapa saja dari Bani Adam yang engkau mampu dengan suaramu. Masuk dalam pengertian suara ini ialah setiap yang mengajak kepada kemaksiatan. Dan kuasailah mereka dengan tentaramu yang berkuda atau yang jalan kaki. Masuk di dalamnya setiap yang naik kendaraan dan yang jalan kaki untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk pasukan berkuda syaitan dan pasukan jalan kakinya. Maksud ayat ini ialah bahwa sesungguhnya Allah memberi ujian kepada hamba-hambanya dengan ulah musuh mereka yang nyata, yang mengajak mereka untuk bermaksiat kepada Allah dengan ucapannya dan perbuatannya. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa dzalika syamilun likulli maksiatin ta'allaqat bi amwalihim wa auladihim mimman izzakati wal kafarati wal hukukil wajibati wa adami ta'tibil auladi wa tarbiyatihim alal khairi wa tarkis syarri wa ahdil amwali bi ghairi haqqiha aw wad'iha bi ghairi haqqiha aw isti'malil makasibir radiyah. Bal dzakara katsirun minal mufassirina annahu yadkhulu fi musyarakati syaitani fil amwali wal auladi tarku tasmiyati inda ta'ami wasyarabi wal jima' wa annahu idza lam yusammillaha fi dzalik syaraka fihi syaitan kama wurida fihi al hadis. Silakan engkau ikut campur dengan Bani Adam untuk mengganggu harta mereka dan anak mereka. Ini mencakup segala kemaksiatan yang terkait dengan harta dan anak-anak. Contohnya tidak menunaikan zakat, tidak membayar kafarat, tidak menunaikan hak-hak yang wajib, tidak mendidik dan membina anak-anaknya untuk berbuat baik dan meninggalkan kejelekan. Mengambil harta dengan cara yang tidak benar, atau meletakkan harta tidak pada haknya, atau menggunakan cara-cara yang kotor untuk mendapatkan harta. Bahkan kebanyakan ahli tafsir menyebutkan termasuk ikut campur syaitan dalam harta dan anak-anak Bani Adam ialah berusaha agar Bani Adam tidak membaca basmalah
ketika akan makan dan minum atau ketika berjima. Karena kalau Bani Adam tidak membaca basmalah dalam momen-momen itu, maka syaitan akan ikut campur dalam hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang masalah itu. Wa'idhum al-wu'udah al-muzahrafatah allati la haqiqata laha. Walihada qala wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ay batilan mudmahilan ka'ayuzayyina lahumul ma'asiya wal aqaidal fasidata wa ya'iduhum 'alaiha al-ajra li'annahum yadunnuna annahum 'alal haqqi. Wa qala ta'ala asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Silakan engkau memberi janji-janji Bani Adam dengan janji yang dihias-hiasi, yang tidak ada hakikat sebenarnya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, tidaklah syaitan berjanji kepada Bani Adam kecuali penuh dengan tipu daya, dengan kebatilan yang sangat besar. Syaitan menghiasi Bani Adam untuk melakukan kemaksiatan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Syaitan menjanjikan mereka dapat pahala jika melakukannya, karena Bani Adam mengira dengan itu mereka di atas kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, syaitan menjanjikan kalian kemiskinan, memerintahkan kalian untuk berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan kalian dengan pengampunan dan fadilah darinya. Walamma akhbara amma yuridu syaitanu ayyaf'ala bil ibadi wa dzakara ma yaqtasimu bihi min fitnatihi wa huwa ubudiyatullahi wal qiyamu bil imani wat tawakkuli faqala inna ibadi laisa laka alaihim sultanun ay tasallutun wa ighwa'un balillahu yadfa'u anhum biqiyamihim biubudiyatihi kulla syarrin wa yafaduhum minasyaitonir rajim wa yaqumu bikifayatihim wa kafa bi rabbika wakila liman tawakkal alaih wa addama amar rabbi. Setelah Allah Ta'ala menghabarkan tentang apa yang dimaukan oleh syaitan untuk melakukan penyesatan terhadap hamba-hambanya, Allah juga menyebutkan bagaimana cara berlindung dari fitnah syaitan, yakni beribadah hanya kepada Allah, beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Maka Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku yang demikian, maka engkau tidak akan memiliki kemampuan untuk menggoda mereka, tidak mampu menguasai dan menyesatkan mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dengan sebab mereka beribadah kepada Allah, dilindungi dari setiap kejelekan, dijaga dari gangguan setan yang terkutuk. Allah mencukupi mereka, maka cukuplah harapmu sebagai pihak yang diberi atau dipasrai urusan bagi yang bertawakal kepadanya dan melaksanakan perintah-perintahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-40
Yang ke-64 sampai 65 dan juga membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah dari ayat-ayat tersebut. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu azza wa jalla wastafziz man istata'ta minhum. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Fihi salasatu ta'wilatin. Ahaduha wastakhiffa. Ada hamzah wasolnya ya. Wastakhiffa. Ya, wa istakhiffa, tapi bacanya wastakhiffa. Wa hadha qaulu al-qalbi wal farra. Wa hadha qaulul qalbi wal farra. Nah, mengenai firman Allah Azza wa Jalla, wastafziz man istata'ta minhum. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai makna wastafziz, ada 3 tafsiran. Yang pertama, maknanya ialah wastahiffa. Artinya hendaknya engkau meremehkan Bani Adam. Ini adalah pendapat Al-Kalbi dan Al-Farra. Asani wastajhil. Yang kedua maknanya ialah hendaknya engkau memperbodoh Bani Adam yang engkau mampu. Wastajhil. As-salis wastadilla
wastadilla. Qalahu Mujahid. Baik. Yang ketiga artinya ialah hendaknya engkau merendahkan atau membuat rendah Bani Adam yang kau mampu. Ini pendapat Mujahid rahimahullah. Ketika pendapat tadi sama-sama saling melengkapi. Nah, diwakili pendapat yang kedua, yakni membuat bodoh Bani Adam yang jika sudah bodoh maka menjadi orang yang rendah, dan kalau sudah menjadi orang yang rendah maka akan diremehkan. Nah, dan ini merupakan usaha syaitan, jadi memperbodoh Bani Adam untuk merendahkannya dan untuk meremehkannya sebagai balas dendam, karena ternyata Nabi Adam lebih dimuliakan oleh Allah daripada iblis. Maka balasannya ialah keturunannya, ya. Nah, dibikin bodoh, biar rendah, biar diremehkan. Gak ada harganya. Baik. Jadi hati-hati dari kebodohan. Wal'iyadzubillah. Al-faidatu asaniyah. Qauluhu ta'ala bisautika. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Fil muradi bi sautihi qaulani. Ahaduhuma annahu kullu da'in da'a ila maksiatillah. Qalahu Ibnu Abbas. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala bisautika, dengan suaramu, yakni suara iblis. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan suara iblis di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah setiap dai sesat yang menyeru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas. Jadi syaitan, iblis menjadikan para dai sesat sebagai corongnya untuk mengajak Bani Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka menjadi rendah dan hina. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi kita harus waspada dari setiap dai yang mengajak kepada
maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-tsani annahu al-ghina'u wal mazamiru. Annahu al-ghina'u wal mazamiru. Qalahu Mujahid. Suara iblis itu adalah nyanyian dan musik dan seruling. Lagu dan musik dan seruling. Ini pendapat Imam Mujahid. Jadi syaitan menjadikan lagu-lagu, nyanyian, musik, dan juga seruling. Sebagai corong untuk menyesatkan Bani Adam. Agar mereka suka dengan lagu, suka dengan musik, suka dengan nyanyian, suka dengan seruling yang kemudian mereka melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi bodoh dan rendah. Maka jauhi nyanyian, musik dan alat-alat musik, terkhusus seruling, ya, karena seruling itu bisa dibuat dengan bahan yang sangat murah, sehingga banyak yang kemudian memakainya. Kalau alat musik yang lain kan mahal-mahal, ya. Orang kalau pakai butuh duit banyak, sehingga mau nyanyi apa gitu harus modal besar. Tapi kalau pakai seruling, tinggal cari bambu, ya, kemudian dikasih lubang ditiup itu aja. Apalagi sambil ngelamun, lihat sawah itu. Kosong, bayang-bayangi apa tabang ke awan, ya. Setan masuk, pulang-pulang ngomel. Ya, baik. Itu termasuk suara setan. Sudah gak ada lagi alasan untuk menghalalkannya. Seandainya itu suara yang baik, tidak disebut dengan suara apa ini? Setan. Ini yang menafsirkan Imam Mujahid di tafsir tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di semua tafsir ada seperti itu. Tapi begitulah para dai penyeru kepada kemaksiatan, yang juga ternyata dianggap sebagai suaranya setan, ya. Sehingga ya setel, ya. Memperjuangkan lagu, musik, nyanyian dan lain-lain. Jadi satu paket. Sebagai suara setan. Dan terbukti dengan satu paket ini banyak yang tertipu, banyak yang dibodohi, kemudian menjadi rendah, kemudian menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ternyata tertipu dengan setan. Al-faidatu ats-tsalisah. Qauluhu ta'ala wa ajlib alaihim bi khaylika
wa rajilika. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu khailin tasiru fi maksiatillah wa kullu rajulin yasiru fi maksiatillah. Wa qala Qatadah, inna lahu khaylan wa rajlan minal jinni wal insi. Wa qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa yadkhulu fihi kullu rakibin wa masin fi ma'siyatillah fa huwa min khaylis syaitani wa rajidihi. Silakan engkau kuasai Bani Adam dengan pasukanmu yang berkuda atau yang jalan kaki. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud khailika adalah setiap kuda yang dipakai berjalan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu berjalan untuk mendatangi tempat-tempat maksiat. Dan setiap langkah kaki yang dipakai berjalan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, dipakai melangkah ke tempat-tempat maksiat. Berkata Qatadah rahimahullah, sungguh iblis memiliki pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki dari bangsa jin dan manusia untuk ngajak yang lain, ya, gabung menuju kemaksiatan kepada Allah. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, masuk dalam pengertian itu setiap yang naik kendaraan atau yang jalan kaki menuju ke tempat maksiat kepada Allah, maka dianggap sebagai pasukan berkuda syaitan dan pasukan pejalan kakinya. Nah, jadi di antara tipu daya syaitan itu ialah suka ngajak-ngajak berbuat maksiat, ngajak-ngajak melakukan pelanggaran, ngajak-ngajak melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi gak sendirian, tapi apa ini? Bareng-bareng, ya. Nah, kumpul, pertemuan, ya, di tempat itu kemudian dilakukan kemaksiatan kepada Allah, baik yang mendatanginya pakai kendaraan atau yang jalan kaki. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu sudah terang-terangan berusaha untuk menggoda kita semua. Nggak pakai sembunyi-sembunyi, ya. Nah, dikerahkan semuanya, konco-konconya iblis dari bangsa jin dan manusia, ya, untuk woro-woro ngajak-ngajak yang lain gabung, ya. Nah, membentuk komunitas tertentu, grup-grup tertentu, ya. Nah, nongkrong bareng, ya, maksiat bareng, ya. Nah,
nonton bareng, nah itu ya. Semuanya bareng-bareng, nah, rame-rame. Gak ada lo, gak seru. Nah, bahasanya seton. Nah, jadi kayaknya kurang asik kalau sendirian ya. Nah, berarti ngajak yang lain. Baik. Itu berarti ada usaha setan untuk melakukannya. Waliyadzubillah, hati-hati ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Qaulu ta'ala wa syarikhum fil amwal. Qala Ibnul Jauzi rahimallahu fi tafsiri fihi arba'atu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, silakan engkau ikut serta Bani Adam untuk mengacaukan harta mereka. Penafsiran ayat ini ada 4 pendapat, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Ahaduha annaha ma kanu yuharrimunahu min an'amihim. Rawahu Atiyah an Ibni Abbas. Pendapat yang pertama, syaitan mengajak Bani Adam untuk mengharamkan sebagian binatang ternak mereka untuk tujuan tertentu. Ini pendapat yang diriwayatkan oleh Atiyah dari Ibnu Abbas, yakni mengharamkan memakan unta bakhira, unta saibah, unta wasila, ya, atau yang semisalnya, yang mana itu dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka, ya, sehingga nggak boleh dimakan, ya, padahal halal sebetulnya. Baik, ini namanya syaitan ikut campur dalam mengacaukan harta Bani Adam, yakni mengajak mereka mengharamkan sebagian binatang ternak untuk tujuan tertentu. Ini diriwayatkan oleh Atiyah dari Ibnu Abbas. Wasani al-amwal allati usibat min haram. Qalahu Mujahid. Al-amwal allati usibat min haramin. Qalahu Mujahid. Pendapat yang kedua, yakni harta yang didapatkan dari cara yang haram. Ini pendapat Imam Mujahid. Jadi syaitan mengajak manusia agar cari harta tidak dengan cara yang halal saja, tapi juga dengan cara yang haram, biar tambah banyak, ya, hasilnya. Ini namanya syaitan ikut campur dalam mengacaukan harta Bani Adam. Ini pendapat Imam Mujahid. Wasalith allati anfaquha fi ma'asillah. Allati anfaquha fi ma'asillahi. Qalahu Al-Hasan. Ini pendapat yang ketiga, ialah harta yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Al-Hasan. Jadi iblis ngajak Bani Adam
supaya hartanya itu tidak hanya digunakan untuk yang baik-baik, tapi juga dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar ada variasinya, ya. Nah, biar seru, katanya iblis begitu, ya. Ini pendapat Al-Hasan. Sehingga mereka dalam penggunaan harta tertipu dengan setan tadi. Namanya setan ikut campur dalam mengacaukan harta Bani Adam. Warabi ma kanu yadbahuna li alihatihim, ma kanu yadbahuna li alihatihim, qalahu ad-Dhahhak. Pendapat yang keempat ialah binatang yang mereka sembelih untuk sesembahan-sesembahan mereka. Ini pendapat atau hak. Ini setan mengajak supaya kalau nyembelih binatang itu tidak untuk dimakan saja, ya, bukan untuk senang-senang saja, tapi juga untuk dipersembahkan ke sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya setan ikut campur dalam mengacaukan harta Bani Adam. Ini pendapat atau hak. Barakallahu. Kita lanjutkan setelah. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala wal aulad. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, فَأَمَّا مُشَارَكَتُهُ إِيَّاهُمْ فِي الْأَوْلَادِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ. فَأَمَّا مُشَارَكَتُهُ إِيَّاهُمْ فِي الْأَوْلَادِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan ikut sertalah kamu dalam merusak anak-anak Bani Adam wal aulad. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, keikut sertaan syaitan dengan Bani Adam dalam masalah anak-anak ada 4 pendapat. Ahaduha annahum auladuz zina. Annahum auladuz zina. Rawahu Atiyah an Ibnu Abbas. Rawahu Atiyatu an Ibnu Abbasin wa bihi qala Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Dhahhak. Wa bihi qala Sa'id ibn Jubair wa Mujahid wa Dhahhak. Pendapat yang pertama yang dimaksud dengan anak-anak di sini ialah anak-anak hasil zina. Maksudnya setan ikut andil. Nah, dengan adanya perbuatan zina yang sampai hamil dan melahirkan anak di luar nikah. Nah, ini pendapat Atiyah dari Ibnu Abbas. Juga pendapat Sa'id ibn Jubair, Mujahid dan Al-Dhahhak. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama, ya. Karena zina di akhir zaman semakin tersebar, dilakukan tanpa malu. Setan ikut andil dalam masalah itu. Sehingga lahirlah anak-anak hasil zina. Karena setan mengajak Bani Adam untuk melakukan hubungan badan di luar nikah. Sehingga hamil dan melahirkan anak yang disebut dengan auladuz zina. Nah. Asani al-mau'udatu min auladihim. Al-mau'udatu min auladihim. Rawahu Ali bin Abi Talha an Ibnu Abbasin.
Rawahu Ali bin Abi Talhah an Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua adalah anak-anak yang dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah dan Ibnu Abbas. Jadi itu ada ikut serta syaitan mengajak Bani Adam untuk mengubur anak-anak perempuan mereka yang masih bayi hidup-hidup. Karena mereka merasa hina, malu. Karena anak perempuan tidak bisa diajak untuk perang, tidak bisa untuk diajak bekerja dan yang lain-lain. Nah, itu adalah hasil dari tipuan setan kepada Bani Adam terhadap anak-anak mereka. As-salis annahu tasmiyatu auladihim abidan li awthanihim ka abdi syamsin wa abdil uzza wa abdi manaf. Annahu tasmiyatu auladihim abidan li awthanihim ka abdi syamsin wa abdil uzza wa abdi manaf. Rawahu Abu Salih an Ibnu Abbas. Pendapat yang ketiga ialah menamakan anaknya dengan hamba dari berhalanya seperti Abdul Syamsin, Abdul Uzza, Abdul Manaf. Ini diriwayatkan oleh Abu Salih dari Ibnu Abbas. Jadi setan menipu manusia, menipu Bani Adam agar anak-anak yang lahir itu diberi nama dengan nama Abdul yang disandarkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Abdul Syamsin, Abdul Uzza, Abdul Manaf. Ya, jangan dikasih nama Abdullah atau Abdurrahman, ya, sudah umum itu, banyak yang punya, ya. Pilih nama yang lebih keren, ya. Abdul Syamsin, Abdul Qamar, Abdul Uzza, Abdul Manaf, ya, Abdul Syajar, ya, Abdul Bahar, Abdul Nahar, ya, nah, Abdul Mal, ya, nah. Semuanya bisa dipanggil Abdul. Si Abdul. Nah, itulah setan, nipu Bani Adam. Jadi anak-anaknya diberi nama Abdul yang disandarkan dengan selain Allah, yang berupa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Nah, Arabi yang keempat, panjang, majjasu. Tadi sendiri ya. Majjasu wa hawwadu wa nassaru wa sabaru min auladihim ghaira sibghatil Islam. Majjasu wa hawwadu wa nassaru wa sabaru min auladihim ghaira sibghatil Islam. Qalau Al-Hasan wa Qatadah. Di pendapat yang keempat ialah Bani Adam mendidik anaknya dengan pendidikan Majusi supaya jadi Majusi. Mendidik dengan pendidikan Yahudi, mendidik pendidikan dengan pendidikan Nasrani. Nah, jadi mereka memberi warna anak-anaknya dengan selain selupan warna Islam. Pendapat Al-Hasan dan Qatadah. Jadi setan atau iblis menipu Bani Adam
agar pendidikan anak-anaknya tidak dengan pendidikan Islam yang benar, tapi harus lebih modern, lebih ke barat-baratan, ya, dengan pendidikan Majusi atau Yahudi atau Nasrani. Nah, supaya lebih dinamis, ya, nah, supaya lebih bebas, supaya menjadi sekuler atau yang semisalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak mendidik dengan pendidikan Islam. Nah, dan membiarkan dengan pendidikan yang jelek. Wal'iyadu billah. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ke-6. Qauluhu ta'ala wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa hurura. Fihi bayan ala anna min makayidis syaitani al-wu'udu al-muzahrafatu allati la haqiqata laha. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan silakan engkau menjanjikan Bani Adam, dan tidaklah syaitan menjanjikan Bani Adam kecuali janji yang penuh dengan kebatilan dan tipuan. Di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat penjelasan bahwa di antara tipu daya syaitan ialah janji-janji yang dihias-hiasi, yang sebetulnya tidak ada kebenaran di dalamnya, ya, yang semuanya palsu, semuanya penuh kebatilan dan tipuan. Baik. Al-faidatu as-sabi'ah, faedah yang ke-7. Qauluhu ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Hum awliya'ullahi al-muhlisun wa bi rabbihim yatawakkalun. Wa anna Allah yahfaduhum minasyaitonir rajim wa yaqumu bi kifayatihim. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak akan mampu menggoda mereka dan cukuplah Rabbmu
sebagai pihak yang diserai urusan. Mereka ini adalah wali-wali Allah yang ikhlas dalam beribadahnya kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari gangguan setan yang terkutuk dan mencukupi mereka agar tidak terpengaruh dengan setan. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari wali-wali Allah yang ikhlas dan dijauhkan dari gangguan dan godaan syaitan yang terkutuk. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.